Saya Alufatu Zakiah dengan NIM 21021010408. Saya Falihah Nurbaiti Effendi dengan NIM 210910201039. Ulfia Dwi Bawanti dengan NIM 21091020104. Saya Cindy Karisma Swandi dengan NIM 2102104021119. Saya Adinda Wiji Pratiwi dengan NIM akhir 1162. Hak asasi manusia di lingkungan masyarakat artinya adalah hak dan kebebasan fundamental yang akan didapatkan seseorang ketika berada di lingkungan masyarakat. Hak tersebut tidak boleh memandang gender, asal kebangsaan, ras, suku, serta agama. Beberapa contoh penerapan hak asasi manusia yang berada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kedua, hak kebebasan dalam memilih dan memeluk agama. Yang ketiga, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Yang keempat, hak kebebasan dalam mengeluarkan dan menyuarakan pendapat. Dan yang kelima, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Hak dan kewajiban melekat pada setiap manusia yang hidup dalam suatu negara. Negara terbentuk dari kelompok-kelompok masyarakat, yang dimana setiap anggota masyarakat memiliki peran dan kewajiban. Berikut ini adalah kewajiban warga negara dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, yaitu wajib menjaga kebersihan, keamanan, serta ketertiban umum. Penerapannya yaitu dengan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, seperti contohnya yaitu menjaga kebersihan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut melakukan kegiatan pos ronda atau pos kampling setiap malam yang diadakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjaga keamanan lingkungan. Yang kedua yaitu wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. Jika seluruh masyarakat dapat taat akan aturan, maka lingkungan akan menjadi aman dan tertib. Contoh penerapannya yaitu ketika kita berkendara, kita diharuskan memakai helm dan sabuk pengaman. Yang ketiga yaitu wajib menghormati orang di lingkungan sekitar. Saling menghormati dan tahu akan tata krama akan membuat lingkungan menjadi nyaman untuk ditinggali. Contohnya ketika kita bertemu dengan tetangga, kita menjaga sopan santun. Yang keempat yaitu wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan masyarakat yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan ras tentu harus saling menjaga toleransi agar kerukunan dan kesatuan tetap terjaga. Contoh penerapannya yaitu dengan menghormati tetangga yang berbeda keyakinan ketika mereka sedang beribadah. Saya akan menjelaskan mengenai penegakan hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus dihargai serta dilindungi secara hukum. Upaya penegakan HAM bisa dilakukan mulai dari lingkup terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Antar anggota keluarga harus saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Dengan begitu akan tercipta kerukunan, aman, damai, dan tentram, sehingga tidak akan timbul perbuatan yang menyinggung. Contoh yang bisa dilakukan dalam upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga, yang pertama, setiap anggota keluarga harus saling menghormati, menghargai, menyayangi satu sama lain. Yang kedua, tidak boleh membedakan antar anak, misalnya si bungsu dan si sulung. Yang ketiga, setiap anak harus mematuhi dan menuruti kedua orang tua. Yang keempat, saling mengasihi antar anggota lainnya. Yang kelima, menghargai setiap pendapat yang berbeda antara anggota keluarga. Yang keenam, berusaha memecahkan masalah di keluarga dengan musyawarah. Dari contoh-contoh tersebut, apabila diterapkan, maka akan tercipta kerukunan di lingkungan keluarga. Pada dasarnya,
Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesamanya di bumi. Dalam kehidupan bersosial, manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ketika manusia lahir, saat itu juga ia memiliki hak asasi manusia seumur hidupnya. Ia berhak untuk hidup bebas dari perbudakan, penyiksaan, penindasan, berbicara, berpendapat, berekspresi, bekerja, menerima pendidikan, dan tidak mengalami diskriminasi. Dilansir dari UNESCO, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar sehingga semua manusia layak mendapatkan pendidikan. Hal tersebut karena pendidikan merupakan dasar manusia untuk berkembang sehingga bisa mendapatkan kesempatan yang setara dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan maupun kesenjangan sosial. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh penerapan di sekolah. Lingkungan sekolah sebagai pusat pendidikan merupakan tempat yang harus menerapkan hak asasi manusia. Berikut contoh penegakan HAM di lingkungan sekolah. Yang pertama yakni tidak mendiskriminasi murid, yang kedua tidak mendiskriminasi sama teman, yang ketiga menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang keempat tidak menjauhi ataupun menghina teman yang disabilitas. Yang kelima tetap menghormati dan tidak menghina guru yang disabilitas. Yang keenam menghormati teman dengan agama yang berbeda. Yang ketujuh membela teman yang dirundung. Yang kedelapan tidak menghina teman karena apapun, termasuk kondisi sosial dan perbedaan fisik yang dimilikinya. Yang kesembilan tidak melakukan perundungan baik secara fisik maupun verbal kepada teman. Yang kesepuluh tidak menertawakan tetapi menolong teman yang sedang kesusahan. Dan yang terakhir bersimpati kepada teman yang sedang berduka. Pengertian dari kewajiban yaitu sesuatu yang diwajibkan dan harus dilakukan oleh seseorang. Sesuatu itu bisa berupa sebuah peraturan, sebuah janji, atau yang lainnya. Saya akan memberikan contoh penerapan dari kewajiban ini di lingkungan sekolah. Yang pertama, memakai pakaian yang sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi, kita memakai seragam harus sesuai dengan peraturan sekolah. Misalkan pada hari Senin kita memakai baju putih, pada hari Rabu kita memakai baju batik, dan pada hari Jumat kita memakai baju pramuka. Kemudian yang kedua, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita bisa ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Kita sebagai siswa bisa mengharumkan nama sekolah atau menjaga nama baik sekolah dengan cara mengikuti lomba atau kompetisi yang ada di luar sekolah, sehingga masyarakat di luar itu bisa mengenal sekolah kita. Dan yang keempat, mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa harus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Mungkin itu ya beberapa contoh penerapan di lingkungan sekolah dari yang bisa saya sampaikan. Observations that to see you go eat out.